Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggapan umum kafir adalah takdir. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu Allah akan menyiksa kaum kafir tersebut. Jika memang seperti itu, bukankah Allah tidak adil jika menyiksanya, dan bukankah Allah itu maha adil? Meski sudah berkali-kali dijelaskan dalam Al-Quran, ternyata masih banyak yang salah dalam mengartikan kalimat kafir. Lalu siapakah kafir sebenarnya? Tapi sebelum lanjut, kami menyarankan untuk menyimak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Kita mungkin pernah mendengar ungkapan seseorang, semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah, sedangkan kita sebagai manusia hanya menjalankan saja. Begitu juga dengan kekafiran seseorang. Nah, begitulah anggapan sebagian orang-orang yang seakan-akan Allah telah menetapkan suatu kaum akan menjadi seperti itu. Jika memang sudah ditetapkan demikian, betapa sialnya orang-orang yang ditetapkan menjadi kafir, dan betapa beruntungnya orang-orang yang ditetapkan beriman. Semua yang terjadi memang atas izin Allah, tapi Allah tidak menciptakan suatu makhluk yang pada akhirnya akan disiksa. Ingatlah, Allah adalah maha adil. Kita diberi kesempatan untuk tahu dan mencari tahu tentang kebenarannya. Lalu, siapakah kaum kafir itu? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat." Jika melihat dari surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7, maka dapat disimpulkan orang kafir itu adalah orang yang ditutup mata hatinya oleh Allah, bukan orang yang beda keyakinan semata. Kesimpulan ini juga sejalan dengan Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Secara sederhana, orang kafir adalah orang yang masih tertutup mata hatinya dari kebenaran ilahi, dan tidak secara langsung ini terkait dengan orang yang tidak beragama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang maha adil, semua akan mendapat imbalan pada saatnya tiba, termasuk siksaan bagi orang yang menutup dan tertutup pintu hatinya dari kebenaran Sang Pencipta. Perlu diketahui, kekafiran yang tertuju pada keburukan hati juga bisa merujuk pada umat muslim sendiri. Seperti sabda Rasulullah berikut ini, "Hendaklah orang-orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah membutakan hati mereka, dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai." Memberi julukan kafir juga sangat berbahaya, karena manusia itu memiliki keterbatasan. Dengan segala keterbatasan itu membuka peluang untuk melakukan kesalahan, termasuk menilai manusia lainnya. Manusia tidak akan tahu apa yang sebenarnya manusia lain lakukan, apalagi yang ada dalam hatinya, karena itu adalah termasuk salah satu hal yang gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun orang yang berkata kepada saudaranya, 'Wahai kafir,' maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan kekufuran tersebut, apabila sebagaimana yang ia ucapkan. Namun apabila tidak, maka ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya." Dari penjelasan tadi, maka sudah jelas siapakah orang kafir itu. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah tertutup hati adalah takdir karena Allah lah yang menutup hati mereka? Kita hidup di dunia ini, Allah berikan kita banyak pilihan. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Ketika seseorang berlaku kejam atau buruk, maka sesungguhnya itu adalah pilihan mereka sendiri, sehingga Allah menutup pintu hati mereka, yang bisa berarti akibat perbuatan mereka sendiri.
Memilih untuk kafir atau tidak, memilih untuk kejam atau tidak, sebenarnya itu adalah keinginan manusia itu sendiri dan bukanlah takdir mutlak Allah. Takdir mutlak itu seperti contohnya mati, tidak bisa diubah oleh siapapun, sedangkan urusan diri dan hati manusia bukanlah takdir mutlak Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Manusia dititipkan akal, oleh karena itu Allah mendorong manusia agar bersedia menggunakan akalnya untuk mencari kebenarannya. Tidak sedikit dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan akal merupakan media untuk memahami kebenaran mutlak dari Allah. Ketika manusia mampu menangkap kebenaran ilahi, maka diperlukan untuk berkomitmen melakukan perintahnya, seperti mengerjakan sholat 5 waktu. Ketika tidak ada upaya untuk mendirikan sholat, walaupun seorang mengakui keberadaan Allah, maka ia masih tergolong kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pembatas antara seorang hamba dengan kesyirikan selain meninggalkan sholat. Jika ia meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan pula kafir bukanlah takdir mutlak. Hidup itu pilihan, manusia diberi pilihan untuk itu. Manusia juga diberi akal untuk mengarah kepada kebenaran menurut ajarannya. Kafir bisa diibaratkan orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Akal bisa menjadi senjata untuk memerangi ketidaktahuan itu. Dan sesungguhnya Allah tidak menutup jalan yang biasa kita kenal dengan kata hidayah. Itulah mengapa dakwah di berbagai penjuru dunia terus dilakukan. Salah satu tujuan dakwah, diskusi, debat, perbandingan agama sebenarnya berupaya memberikan pengetahuan ilmu dan wawasan kepada umat manusia, sehingga dalam hidupnya mereka punya pilihan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.